Halo, selamat pagi para peserta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini untuk UAS Konseling Behavioral Kognitif, di sini saya sebagai konselor Benedikta Kristania dan Marcelo Benedikta sebagai konseli. Di sini saya akan menggunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy menggunakan teknik CBM atau Cognitive Behavior Modification untuk mengintervensi masalah-masalah yaitu catastrophizing terhadap ujian matematika. Selamat menyaksikan. Oke. Selamat pagi, Salah. Gimana hari ini kabarnya? Pagi, puji Tuhan, kabar aku baik Bene, aman aja. Puji Tuhan. Nah, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih ya karena kamu udah menyediakan waktu kamu, udah meluangkan waktu kamu untuk menghadiri proses konseling kita di sesi kedua ini. Yeah. Nah, kamu tadi kesini naik apa? Terus gimana perjalanan? Jadi aku kesini dari awal tuh dari rumah itu naik angkot, angkot ke Kalideres, naik Transjakarta. Lancar aja sih, tapi paling kalau di angkot doang pasti agak macet-macet tuh daerah dan Mogot. Itu yang macet sih, tapi yang macetnya macet jalan. Kalau boleh tahu kamu dari mana berapa? Aku dari Tangerang. Astaga, iya jauh ya. Oke, sip. Nah, Nah, sebelum kita memulai proses konseling kita, sesi kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita, konseling kita kali ini tuh lancar dan nanti berbuah hasil yang terbaik ya. Amin. Nah, doa akan aku pimpin menurut kepercayaan Katolik. Kamu bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami berdua bisa bertemu di tempat ini dengan aman dan selamat. Tuhan Yesus, saat ini kami akan melakukan proses konseling di sesi kedua. Mohon berkatilah proses ini supaya kedepannya berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang terbaik supaya klien kami Marcelo Benedikta bisa berubah kedepannya dengan lebih baik dan mencapai apa yang ingin dicita-citakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, Salah. Menurut kamu tujuan kita ketemu di sini tuh ngapain sih? Untuk bahas masalah aku nggak sih? Iya, betul banget nih. Nah, di sini aku juga mau menginfokan ke kamu ya. Nah, pada dasarnya tujuan konseling kita ini selain tadi salah satunya tadi yang kamu sebutkan itu, tujuan konseling kita adalah sama seperti tujuan kita di minggu lalu itu, yaitu menggali permasalahan kamu dengan lebih dalam lagi. Yaitu permasalahan kamu tadi kan adalah tentang kecemasan atau ketakutan kamu terhadap ujian matematika sebelum menghadapinya gitu ya. Nah, tapi untuk spesifiknya hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih banyak, lebih fokus terkait permasalahan yang kamu alami, yaitu catastrophizing tadi. Nah, apakah kamu setuju dengan tujuan kita kali ini? Setuju. Siap. Nah, dan kita nanti akan melakukan beberapa latihan untuk mereduksi kecemasan kamu tadi. Nama latihannya ini atau tekniknya ini adalah CBM atau CBM atau Cognitive Behavior Modification. Nah, sebelumnya kamu udah pernah dengar? Kalau untuk teknik ini sih pernah dengar, tapi belum terlalu paham tekniknya kayak gimana. Boleh dijelasin? Nah, itu good question sih. Jadi CBM atau Cognitive Behavior Modification itu adalah suatu teknik konseling atau intervensi yang fokus utamanya adalah mengubah cara berpikir kamu ini sebagai klien dan perilaku kamu nanti secara bersamaan sehingga nanti kamu akan mengalami suatu perubahan perilaku yang positif gitu. Nah, perubahan ini melalui proses pembelajaran yang secara bertahap itu. Dan teknik ini, aku ingin menekankan kalau teknik ini lebih menekankan terhadap peran self-talk atau afirmasi positif begitu. Nah, dan pembicaraan diri internal yang akan mempengaruhi emosi kamu tentangnya. Jadi, otomatis dengan pikiran kamu yang bisa diubah nanti, otomatis perilaku kamu nanti juga bisa berubah dengan positif. Keren banget nih, aku jadi gak sabar nanti jadi aku jadi lebih tahu CBM itu apa. Good. Nah, aku juga ingin mengingatkan
proses konseling kita ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan ya, dan sifatnya adalah rahasia. Jadi hanya aku dan kamu yang nanti akan saling berdinamika satu sama lain, sehingga kamu tidak perlu khawatir atau takut, karena di sini akan sangat dijunjung tinggi asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, sehingga kamu tidak perlu takut, terkecuali apa yang kamu ceritakan itu sifatnya bisa menyangkut nyawa kamu sendiri atau nyawa orang lain. Begitu. Kamu setuju? Setuju. Oke, sip. Nah, kalau begitu apakah sampai di sini ada pertanyaan? Sampai sini belum ada. Oke, sip. Nah, Priscilla, berarti kamu sudah siap belum untuk memulai? Sudah begitu. Oke, sip. Oke, baik, Salah. Nah, di minggu lalu itu kamu sudah menceritakan permasalahan kamu ya, walaupun belum mendalam, jadi baru masih di dasar, masih di atas-atasnya ya. Nah, oke. Bahwa kamu itu punya kecemasan berlebih ya, punya kecemasan, punya ketakutan terhadap ujian matematika gitu. Nah, kita kemarin di minggu lalu itu, di pertemuan minggu lalu di sesi 1 kita juga udah menggali sedikit demi sedikit apa penyebabnya, dan apa hal-hal yang ternyata mempengaruhi kecemasan kamu tersebut. Kita baru membahasnya sedikit, belum terlalu dalam. Nah, di sesi ini aku mau tolong kamu untuk menceritakan lebih dalam lagi nih perasaan kamu ketika mendengar atau menghadapi ujian matematika. Setiap kali mendengar kata ujian itu aku langsung panik. Rasanya itu pasti aku langsung bakal gak bisa ngerjain soalnya. Jadi udah panik duluan di awal. Oke. Nah, jadi kamu merasa panik dan takut ya saat itu, dan kamu udah kepikiran duluan kalau kamu gak bisa mengerjakan. Betul banget. Aku rasanya kayak nggak bisa ngerjain, dia takut nanti gagal gitu, itu jelek, harus bakal kayak ya pokoknya gagal. Oke, aku paham nih sama perasaan kamu, karena aku pernah merasakan hal yang sama juga dengan kamu, jadi aku juga paham sama pikiran dan perasaan kamu itu. Nah, aku juga pengen nanya lagi, apa aja sih hal-hal apa aja yang terlintas di pikiran kamu ketika gagal? Kalau aku gagal, aku masih tidak kompeten dan kurang puas gitu dengan hasil ujiannya. Oke, jadi pikiran kamu itu adalah langsung membayangkan hasil terburuk dari kejadian tersebut ya? Iya, betul. Oke, nah jadi setelah di sesi ini kita akan fokus bersama-sama, berdinamika bersama, berdiskusi bersama untuk mencari cara agar kamu ini bisa lebih tenang dan yakin membangun kepercayaan diri kamu ketika nanti mengerjakan soal matematika. Oh ya, aku juga mau banget nih, aku juga nggak mau terus-terusan kayak begini terus. Nah, sebagai informasi kamu, istilah yang kamu alami ini, kecemasan dan ketakutan kamu tadi, mungkin tadi aku sempat notice juga di awal sesi ya, yang kamu alami ini adalah catastrophizing, yaitu adalah membayangkan kejadian terburuk atau pencapaian terburuk dari suatu kejadian yang sebenarnya sebelum mencoba gitu loh. Jadi kamu udah takut duluan sebelum mencoba situasi atau kegiatan tersebut. Nah, dan ini sangat umum. Kabar baiknya ini juga bisa dibilang. Wah, kedengarannya menarik sih kayaknya. Oke, nah dan kamu juga bisa belajar nih teknik supaya bisa berpikir positif, lebih realistis untuk menghadapi ujian. Apakah kamu mau mencoba? Oke, nah jadi tujuan kita menggunakan teknik ini yaitu tadi CBM, Cognitive Behavioral Modification, itu adalah mengurangi pikiran negatif berlebihan dan membangun rasa percaya diri kamu nanti ketika menghadapi soal ujian matematika. Oke. Jadi ini bisa membantu untuk hilangkan kecemasan menjelang ujian gitu ya? Iya, Kalau bisa banget, betul. Nah sekarang coba kamu bayangkan kalau semua ketakutan hilang dan kamu merasa tenang dalam menghadapi ujian, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan berbeda? Kayaknya mungkin aku akan lebih fokus dan mencoba mengerjakan soal satu persatu, mungkin tanpa panik, lebih tenang, mungkin lebih relax. Itu good, itu bagus banget. Berarti kamu sebenarnya itu tahu ya, supaya kecemasan tidak menghalangi itu kamu harus seperti apa, itu kamu tahu itu. Iya, cuma aku udah takut duluan gitu pas berhadapan sama ujian dan sama soal-soal itu udah rasa ketakutan duluan. Oke, paham sama kamu. Berarti kamu udah terlanjur mikir negatif duluan ya.
Iya benar, aku juga udah nggak bisa mikir jernih lagi gitu karena udah sakit panik. Nah, sekarang aku minta Sally untuk jujur untuk membayangkan dari skala 1 sampai 10, kecemasan kamu ini atau seberapa cemas pikiran kamu saat ini saat membayangkan perjalanan. Kayaknya 9. 9 ya? Oke, makasih banget ya udah jujur. Wajar itu tinggi banget, cukup tinggi dan itu wajar karena kamu merasa seperti itu tuh berarti karena cemas ya. Iya. Cemasnya setinggi itu. Ya karena memang setinggi itu kecemasannya rasanya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kecemasan itu adalah mengubah pikiran negatif kamu itu menjadi afirmasi atau pikiran positif. Misalnya kamu mengganti aku pasti gagal menjadi aku udah belajar dan aku sudah berusaha semaksimal mungkin, harusnya aku bisa dong, misalkan gitu ya. Nah, sekarang ayo kita coba bikin afirmasi positif kamu. Kamu mau coba? Oke, aku mau coba. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin satu-satu ya. Nah, yang pertama, kalimat positif seperti apa yang kamu ingin ucapkan ke diri kamu ini sebelum menghadapi ujian matematika? Mungkin aku sudah belajar dengan baik, seharusnya aku juga bisa mengerjakan soal ujian. Oke, itu bagus banget. Dan kalau untuk ketika mengerjakan ujian matematika itu, apa yang ingin kamu ucapkan ke diri kamu? Kalau sedang berlangsung ujiannya, aku bisa mengerjakan soal ujiannya dengan tenang dan baik. Oke, good. Nah, dan yang terakhir, apa yang ingin kamu ucapkan ke diri kamu sendiri ketika ujian itu sudah berhasil kamu lalui, udah berhasil kamu selesai? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, pastinya hasilnya pasti bakal bagus. Oke, good banget ya. Nah, kalimat-kalimat itu tadi dan afirmasi positif kamu tadi, terutama dari 3 sisi tadi kayak sebelum, saat, dan sesudah ujian tadi, itu menunjukkan bahwa kamu itu ada keyakinan dan usaha untuk membangkitkan rasa percaya diri kamu tadi, dan aku bangga atas usaha kamu. Makasih, walaupun memang tadi aku merasa gugup dan juga karena kebayang juga sih paniknya. It's okay. Yang penting kamu sudah berusaha yang terbaik. Nah, kemudian kamu juga bisa merekonstruksi pikiran kamu ini. Nah, tujuan dari rekonstruksi pikiran kamu ini adalah untuk mengubah pola pikir kamu bahwa kamu tuh ternyata masih punya jalan lain untuk mendapatkan nilai bagus, misalkan di mata pelajaran lain gitu. Oh, berarti supaya nggak selalu mentingin soal matematika gitu. Iya betul, jadi kayak dialihkan gitu. Nah, kayak misalnya kamu bisa fokus untuk di pelajaran yang lebih bisa kamu kuasai nih. Misalkan kamu lebih dominan di bahasa Indonesia, misalkan di makalah atau di laporan, kamu lebih suka tentang tulis-menulis karya ilmiah. Nah, kamu bisa ditekankan di situ, dan jadi kamu nggak harus selalu mikir aku harus dominan di satu mata kuliah ini, misalkan matematika yang kamu takutkan tadi gitu. Oh, siap deh kalau gitu. Aku paham banget. Oke, sip. Nah, Sheila, sekarang aku mau tanya nih ke kamu. Setelah tadi kita melakukan simulasi kecil tentang membuat afirmasi positif ke diri kamu dari 3 sisi sebelum, saat, dan sesudah melakukan ujian. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, kecemasan kamu saat ini setelah tadi kita udah melakukan afirmasi itu tadi, seberapa besar skala kamu ketika membayangkan ujian matematika saat ini? Mungkin tadi kan 9. Kalau sekarang kayaknya udah turun mungkin jadi ke 5. Terus udah nggak begitu kepikiran juga sih, cuma masih agak ke bawah aja gitu cemasnya. Oke, terima kasih ya udah jujur. Tapi aku sangat mengapresiasi nih usaha kamu. Angka yang kamu sebutkan tadi dari 9 turun jadi 5 itu menunjukkan bahwa ternyata kecemasan kamu saat ini gak seburuk yang sebelumnya tadi yang 9, dan udah lumayan menurun gitu, dan aku sangat bangga. Nah, gitu ya. Terima kasih juga udah banyak bantu aku tadi untuk afirmasi positif tadi. Dengan senang ya. Jadi kita ada 2 rutinitas ya. Tadi yang pertama adalah latihan instruksi diri, terus yang kedua adalah memikai ulang pikiran kamu tadi. Iya, itu seperti itu ya. Nah, oke. Untuk tugas sesi berikutnya,
sebuah perjanjian. Tenang aja, ini nggak susah kok. Oke. Nah, jadi aku minta tolong kamu untuk menulis minimal itu 3 subjek positif yang bisa kamu gunakan nanti sebelum di ujian nyata. Bedanya tadi itu sama yang kita praktikan tadi, yang dari 3 itu, kamu akan menulis ini di sebuah kertas, gitu. Oke, di sebuah kertas itu perlu ditulis atau enggak? Kalau mau ditulis boleh banget. Oke, biar makin semangat ininya. Makin ceria gitu, Makin lebih bikin bagus ya. lebih berwarna. Iya betul. Nah, oke. Kemudian nanti kita akan praktikkan lagi 3 subjek tadi yang menjadi pekerjaan rumah kamu, homework kamu itu, supaya kamu bisa optimal dalam mereduksi kecemasan kamu ini. Nah, terus juga nanti subjek positif ini juga kamu bisa gunakan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya dalam menghadapi ujian bagi matematika, mungkin ada ujian-ujian lain yang ada di perkuliahan kita seperti itu. Oke, kalau gitu aku jadi mungkin makin semakin siap nih kalau gini. Nah, jadi nanti kita kamu bisa menggunakan ini setelah proses konseling kita selesai. Jadi aku harap ini bisa menjadi hasil yang terbaik untuk kamu ke depannya. Amin. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini nggak ada. Oke. Nah, berhubung waktu konseling kita nih setelah ini kan udah selesai ya. Nah, aku izin mereview sedikit ya tentang apa saja yang kita sudah selesaikan, udah kita lalui di sesi kedua ini. Nah, jadi tadi itu kamu udah sangat berani bahkan untuk mengambil langkah ini, dan itu tanda kalau kamu nih ingin berubah, kamu ingin mengoptimalkan perubahan diri kamu ini, dan aku sangat bangga soal itu. Terima kasih banyak. Oke. Nah, tadi kan pas lagi itu udah selesai ya. Nah, aku mau nanya dulu nih, gimana kesan kamu atau harapan kamu ke depannya setelah mengikuti konseling ini? Oke, jujur pas awal datang ini kan agak gugup gitu ya. Setelah tadi praktekkan dengan teknik CBM, terus juga ada afirmasi positif juga, aku merasa jujur agak lebih lega. Jadi juga aku udah nggak merasa takut lagi nih kalau baik soal ujian matematika ataupun soal-soalnya. Aku juga merasa lebih siap lagi untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya nanti. Bahkan nggak hanya di matematika aja, tapi mungkin mata pelajaran lain. Aku ingin menambahkan juga soal review kita tadi, kan tadi baru sedikit ya aku mereviewnya. Nah, jadi hari ini itu kita udah memahami penyebab kecemasan kamu. Terus juga kita udah mengenali pikiran catastrophizing kamu yang apakah udah cemas, sudah takut mulai padahal kamu belum mencobanya gitu, dan kamu udah membayangkan hasil terburuk dari situasi tersebut. Nah, kemudian tadi kita juga udah membuat afirmasi positif untuk melatih diri kamu supaya optimal dalam perubahannya. Dan tadi kita udah menyusun rencana latihan soal dan menyiapkan tugas perubahan. Dan aku yakin kamu tuh bisa untuk melalui proses ini, dan aku akan mendukung kamu untuk melakukan perubahan-perubahan kamu, membimbing kamu ke arah yang lebih baik, malah lebih membantu kamu untuk berubah seperti itu. Nah, akan aku dampingi dan kamu gak perlu khawatir. Aku akan mendampingi kamu step demi step. Nah, aku yakin kamu bisa. Kemudian kita akan evaluasi hasilnya di pertemuan yang berikutnya nanti ya. Nah, kita akan bertemu nanti di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama. Kira-kira kamu bisa? Aman, aku sih bisa kok. Aman ya. Terima kasih juga untuk supportnya, arahannya. Dengan senang hati ya. Nah, untuk mengakhiri proses konseling kita di sesi kali ini, aku akan tutup dengan doa, dan doa akan aku minta secara kalian berdoa dimulai dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Yesus, terima kasih proses konseling kami sudah selesai. Terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu selama proses konseling kita ini. Berkatilah masalah kita sebagai klien kami supaya kedepannya bisa berubah dengan lebih baik dan bisa menuju arah yang positif. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, makasih banyak ya udah dari awal udah membimbing aku, terus juga udah mendengarkan cerita aku tanpa dihakimi juga. Aku punya pengalaman yang sama kayak kamu, jadi aku mungkin udah bisa merasakan dan aku paham dengan perasaan kamu gitu. Sampai jumpa ya di minggu depan. Dadah.
Me. Loh, kok gini? Emang ini ya? Itu apa skenario simulasi apa? Jadi yang punya mau